Mijen adalah kecamatan paling luas di Kota Semarang dengan luas wilayah 57,55 km persegi terdiri dari 14 kelurahan. Kelurahan di Kecamatan Mijen Semarang meliputi Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Mijen, Jatibarang, Kedungpane, Ngadirgo, Wonoplumbon, Jatisari, dan Pesantren. Batas wilayahnya di sisi utara, berbatasan dengan Kecamatan Ngalian Semarang, di sisi barat Kabupaten Kendal, di sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Pati Semarang dan di sisi selatan dengan Kecamatan Boja Kendal. Kecamatan Mijen Semarang memiliki jumlah penduduk sekitar 76.000 atau menempati sekitar 4,19% dari total penduduk Kota Semarang. Laju pertumbuhan penduduknya 12,92% per tahun, dengan kepadatan penduduk sekitar 1.321 jiwa per kilometer persegi. Sarana dan prasarana di Kecamatan Mijen Semarang cukup lengkap, terdapat 2 puskesmas yaitu Puskesmas Mijen dan Puskesmas Karangmalang serta sedang dibangun sebuah rumah sakit di Kelurahan Wonolopo. 1 terminal bus dalam kota di Kelurahan Cangkiran. Sebuah sirkuit milik Pemkot Semarang juga dibangun di Kelurahan Jatisari Mijen. Buah durian merupakan salah satu produk unggulan Kecamatan Mijen. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan liputan singkat tentang semaraknya kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah di 14 lokasi di wilayah Kecamatan Mijen Semarang. Selamat menyaksikan. Hadirin jamaah salat Idul Adha, hafidhakumullah. Pada hari ini dan hari kemarin, hampir seluruh umat Islam di belahan dunia mengumandangkan takbir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tahlil wa la ilaha illallah, dan kalimat tahmid walillahil hamd. Kalimat takbir ini bukan pilihan umat Islam, bukan pilihan Nabi, bukan pilihan malaikat, tetapi Allah langsung yang memilihkannya. Qala ta'ala wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya
petunjuk yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 184. Dalam kisah kepatuhan Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk berkorban menyembelih putranya Ismail alaihissalam, kalimat takbir inilah dikumandangkan oleh malaikat Jibril seraya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan bacaan tahlil oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Lalu dilanjutkan ucapan takbir dan tahmid oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam syariat Islam, kalimat takbir paling banyak digunakan. Setiap saat kita selalu mengucapkan takbir. Dalam adzan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dalam iqamah memulai takbir Allahu Akbar. Dalam sholat memulai takbir Allahu Akbar. Seseorang mau rukuk sujud, pindah dari rakaat ke rakaat, pindah dari rukun ke rukun, selalu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sekalipun kita selalu mengucapkan takbir dalam sehari semalam, namun kali ini takbir yang kita ucapkan sungguh berbeda. Takbir yang kita ucapkan kali ini begitu meresap, menggetarkan hati dan menyentuh bersama kalbu. Sebenarnya takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan memberi arti bahwa Allah lah yang maha besar di atas segala-galanya. Tahmid walillahil hamd memberi isyarat kepada kita bahwa setelah mendapatkan petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamroni. Alhamdulillah pada tahun ini kami dipercaya atau diberikan amanah oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, beliau Kiai Haji Dr. Fadlan Musyafa LCMA, untuk melaksanakan sebagai panitia, tepatnya adalah sebagai ketua panitia pemotongan hewan kurban di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Dan insya Allah melaksanakan pemotongan hewan kurban akan kami laksanakan pada hari ini, hari Kamis, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai dengan selesai. Alhamdulillah, hewan kurban yang kami terima dari panitia kurban Pondok Pesantren Fadlul Fadlan ada 17 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Untuk hewan kurban yang kami terima dibandingkan dengan tahun yang lalu itu ada penurunan, karena mungkin berefek dengan sekarang sudah banyaknya panitia-panitia kurban yang ada di seluruh masjid. Kalau pada tahun kemarin ada sebagian dari panitia masjid yang belum melaksanakan pemotongan hewan kurban, jadi ada beberapa jamaah yang dipusatkan hewan kurbannya ke kami. Untuk penyaluran hewan kurban nanti yang pertama kami alokasikan pada seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Kemudian yang berikutnya adalah kepada jamaah yang dari luar yang biasa ngaji di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kepada warga yang ada di sekitar Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Kalau untuk jumlah santri sekitar ada 1.500 nih, 1.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Kurban 1444 Hijriah Masjid Jami. Nama saya Agus Sutrisno Alim. Pada hari ini Masjid Jami menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban
untuk sapi sebanyak 3 ekor dan kambing 15 ekor. Pada hari Jumat ini kita targetnya sebelum Jumat atau jam 11 untuk hewan kurban sudah selesai untuk disembelih, kemudian dicacah dan dibagikan. Kambing ini bertambah, untuk sapinya masih ini berkurang ya. Jadi kalau kemarin 5 sekarang menjadi 3. Untuk penyaluran daging kurban ini kita ke pondok, kemudian jamaah sekitarnya, dan beberapa ke panti asuhan. Pesan kita, karena Masjid Jami ini adalah masjid yang dipakai untuk transit ya, untuk jamaah ya, mudah-mudahan dengan adanya hewan kurban ini jamaah-jamaah selalu untuk bisa menambah kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid Jami ini ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan visi misi dari Masjid Jami. Mereka relawan masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianto, selaku Ketua Pelaksana Idul Kurban di Masjid Baitul Huda Tambangan. Alhamdulillah pada tahun ini kita menyembelih 26 kambing, 7 domba dan 1 sapi. Tapi alhamdulillah masih di bawah dari yang tahun lalu. Tahun lalu masih melebihi, cuman sekarang agak turun. Dan untuk masyarakat warga RW 1 Tambangan, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya membantu kami dalam melaksanakan pembagian daging kurban ini, Pak. Insya Allah kita menyalurkan untuk warga kita sendiri. Kalau ada kelebihan kita keluar atau ke panti-panti asuhan gitu. Untuk warga sendiri kita jadikan 700 bungkus, Pak. Kalau kemarin sapi 2 ekor, terus kambingnya berapa? 42 atau berapa itu ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dadang Abdullah, mewakili panitia kurban Masjid Nurul Wardani. Alhamdulillah pada tahun ini, ya tahun 1444 Hijriah, Jamaah Masjid Nurul Wardani ada peningkatan hewan kurban. Jadi tahun ini alhamdulillah menyembelih 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Ya. Mudah-mudahan dengan meningkatnya hewan kurban yang kita sembelih tahun ini, meningkat juga kebermanfaatannya di masyarakat. Dan alhamdulillah keterlibatan masyarakat juga semakin banyak, ya, baik dalam peserta kurban maupun yang kerja bakti. Jadi alhamdulillah Idul Adha memberikan manfaat yang lain, ada kebersamaan, ada kebermanfaatan yang lain, termasuk yang paling penting adalah syiar Islam kita di wilayah Wonolopo ini. Kami di Masjid Nurul Wardani itu punya program tabungan kurban, dan ini sudah tahun yang kelima. Jadi setiap tahun dari peserta tabungan kurban itu jadi sudah bisa memastikan, ya, paling tidak 1 atau 2 itu ada sapi. Nah, kemudian ada tambahan dari yang peserta dadaan atau peserta yang mendaftar menjelang Idul Adha, sehingga dari peserta tabungan ada 2, kemudian tambahan sapi dari peserta yang baru mendaftar itu. Kita estimasikan sementara itu yang sudah kita catat itu ada 250 bungkus, ya. Untuk distribusinya sebarannya di Jatisari RT 3, kemudian Wonolopo RT 1 sampai di RT 3, insya Allah semuanya dapat. Nah, RT 2 juga demikian, dan beberapa RT yang lain, ya, yang mungkin agak jauh itu yang kemudian mohon maaf tidak bisa kita berikan semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini menjadi syiar. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media daerah Wonolopo ini, ya, yang turut membantu mensosialisasikan kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Trijono selaku Ketua Panitia Idul Adha di wilayah Tali Asih di Musola Al Muhajirin Jatisari. Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan acara potong hewan kurban dengan jumlah sapinya ada 2 ekor, kambingnya ada 4 ekor. Kalau untuk tahun lalu kita perbandingannya agak turun, karena tahun lalu kita mendapatkan 4 sapi, 1 ekor kambing. Penyalurannya diutamakan di sekitar RW 202, dan kalau masih ada nanti akan diperluas lagi. Estimasinya yang kemarin telah kami simulasikan untuk dihitung itu sekitar 150-an bungkus untuk disalurkan ke yang berhak menerima. Kami berharap, secara pribadi kami berharap untuk tahun depan akan bisa lebih menambah lagi jumlah korbannya, karena memang 2 tahun yang lalu kita pernah sampai 6 sapi. Jadi ini merupakan penurunan karena mungkin karena ada COVID itu, ya.
imbas dari COVID tersebut. Kedepannya saya berharap bisa menaikkan lagi hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Puri dari warga RT 05 RW 07. Saya mewakili Musola Al-Mutakin yang alhamdulillah pada tahun ini Musola Al-Mutakin menyembelih 2 ekor sapi yang nantinya akan kita bagi di warga sekitar yang di luar Musola Al-Mutakin di 2 tempat masing-masing, 1 tempat 15 bungkus dan dari warga RT 05 di Musola Al-Mutakin dijadikan 170 bungkus. Alhamdulillah di tahun kemarin Musola Al-Mutakin menyembelih 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang sekarang meningkat menjadi 2 ekor sapi. Alhamdulillah resepnya hanya dorongan untuk motivasi untuk meningkatkan kesadaran warga ataupun peningkatan keibadahan warga untuk bersedekah ataupun berkorban. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Saya dari Musola Al-Mutakin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainal, Ketua Panitia Idul Kurban Musola At-Thaibin Wonolopo. Alhamdulillah tahun ini dari Musola At-Thaibin berkorban 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Alhamdulillah untuk penyebarannya atau pendistribusiannya dikhususkan untuk warga sekitar RT 6 RW 6 ya. Khususnya bagi mereka yang fakir miskin dan duafa ya, termasuk para muqorib dan warga sekitarnya. Ya, jadi alhamdulillah tahun ini kami semua bisa berkorban. Insya Allah tahun depan semoga bisa lebih banyak lagi. Untuk tahun ini kita ada penurunan karena memang di beberapa wilayah sudah mengadakan sendiri. Yang tahun kemarin ada beberapa RT masih menggabung dengan kita, tapi untuk tahun ini beberapa RT yang dulu menggabung dengan kita sudah mengadakan sendiri, sehingga ada beberapa penurunan ya jumlah dari
sapi dan jumlah kambingnya. Namun demikian, alhamdulillah tetap mencukupi untuk semua warga, tidak ada yang kekurangan. Bahkan kita juga di planning untuk mendistribusi tempat lain sekiranya membutuhkan. Untuk tahun ini kita menggunakan besek sebagai alat untuk distribusi atau tempat untuk distribusi, karena memang anjuran daripada pemerintah desa ya untuk pendistribusian menghindari tempat menggunakan plastik ya. Alhamdulillah bisa menggunakan besek, dan semoga untuk tahun depan bisa menggunakan hal yang sama atau lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terima kasih.